Jangan lupa subscribe agar kamu bisa cerdas memahami Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fadhal. Silakan yang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat pada kita semua di majelis ini dan juga pada Ustadz. Namun Ustadz menanya Ustadz, kalau misalkan kita jual beli emas itu kan harus tangan dengan tangan agar yang Anda tahu agar tidak terjadi riba. Ini kan kalau di toko-toko emas di Jakarta ya, misalkan di sekitar sini gitu Ustadz, itu biasanya harga emas itu cuma ada dua waktu aja gitu Ustadz. Sekitar mungkin jam 11 harga siang, harga pagi dengan harga siang. Misalkan jam 11 harga sekian, ntar jam 1 mungkin harga berubah lagi. Biasanya kalau udah di atas jam 1 toko emas itu yang Anda tahu biasanya tuh nggak ada perubahan harga lagi gitu Ustaz. Karena toko emas tuh biasanya dia tuh ngasih harga ke kita sebagai pembeli itu beda dengan yang ada di Antam. Kalau di Antam kan mungkin lebih murah. Kalau di toko emas biasanya udah lebih mahal. Beda dengan internasional. Kalau internasional itu kan harga fluktuatif, mungkin setiap menit bisa bisa berubah-ubah. Yang jadi pertanyaan begini Ustaz, misalkan kita membeli emas di toko emas dengan harga yang siang, anggaplah jam setengah 2. Ya. Anda membeli emas di toko emas. Iya. Kenapa? Jam berapa Anda beli? Misalkan yang jam siang, jam setengah 2 Anda siang. jam berapa beli? Misalkan setengah 2 siang gitu Ustaz. Jam 1.30 Anda datang ke toko emas. Ini misalkan kasusnya pakai transfer gitu yang Anda mau nanya. Anda tidak ke toko emas. Tidak gitu Ustaz. Tadi tangan dengan tangan terus gimana? Anda itu tangan di rumah, toko emas tangannya di dia. Iya, maksud yang Anda mau tanya kan kita harus tangan dengan tangan dengan alasan untuk menghindari riba. Tapi kalau misalkan toko emas sudah menetapkan harga siang itu tidak akan berubah sampai sore, itu apakah walaupun kita tidak tangan dengan tangan tidak terjadi riba gitu Ustaz? Jadi misalkan setengah 2 saya transfer, nanti masih datang 20 menit lagi, dan di rentang waktu itu kan tidak ada perubahan harga gitu Ustaz. Karena memang toko emas biasanya cuma 2 harga di satu hari, yang saya tahu gitu. Nabi mengatakan yadan biyadin. Yes. Kalau tukar emas dengan perak atau tukar emas dengan mata uang, dengan uang. Yes. Emas serahkan, rupiah terima. Rupiah serahkan, terima emas di satu majelis. Itu yang halal. Kalau Anda transfer jam 11, jam 1 emas diantar ke rumah Anda, ini tidak tunai, terjadi riba nasi'ah. Kalau umpamanya yang datang itu adalah kurir dari toko, wakilnya, bukan dia menggunakan kurir umum, orang tokonya, dia suruh kamu nanti ketika sampai di rumahnya berakad lagi. Berarti yang dengan online tadi batal akadnya karena riba. Berakad lagi, bisa ditulis bisa tidak, Pak, ini saya wakil dari toko fulan menjual emas ini ke Bapak, ini 10 gram harganya umpamanya 10 juta. Anda tidak boleh masuk kamar sebelum Anda transfer 10 juta ke rekening toko atau kasih uang tunai 10 juta ke tangan dia. Kalau Anda mengatakan sebentar ya, uang saya di dalam kamar, ya terjadi riba. Itu bagaimana bisa jadi riba saat bukannya harganya nggak berubah? Misalkan tetap jam siang, setengah 2 siang kita transaksi, dia kan toko emas tidak merubah harganya sampai sore gitu Ustaz.
rentang itu kan tidak berubah harga. Itu gimana, ribanya dari mana gitu Ustaz? Riba karena ada jeda. Paham? Karena ada jeda. Walaupun harga tidak berubah tetap. Tapi kan tidak bilang harga mah harga. Harga Anda membuat harga sendiri asal saling redha, nggak ada masalah. Apakah Nabi mengatakan bila kalian menjual beli harga harus tetap? Tidak ada. Nabi bilang serahkan emas, serahkan uang emas atau tukar emas atau emas ditukar dengan perak, ya dan biadin. Bukan kata Nabi kursnya harus sama. Tidak ada kurs harus sama. Kurs antam umpamanya 1 juta, Ya. kurs toko sebelah 1.010.000. Ya. Anda karena beli banyak, beli toko C dengan kurs 900, mau dia. Tidak ada masalah, boleh dalam syariat. Tidak ada hubungan kurs harga dengan riba. tidak ada hubungan Ustaz ya. Itu konsekuensinya bagaimana Ustaz? Kalau misalkan sudah terjadi, apakah harus Yang namanya riba dosa besar. Pertama, Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun atas perbuatan dosa besar tadi. Kemudian setelah itu, karena akadnya riba tidak sah. Kalau sudah terjadi setahun yang lalu, sekarang buat akad baru lagi dengan dia. harganya gimana Ustaz? Anda mau selamat seperti itu, katakan kepada dia, saya tahun lalu beli emas, nih buktinya, dan dulu tidak tunai. Ya, emas 10 gram sudah saya terima dulu, uang 10 juta sudah Anda terima. Ya, setuju kita tekarkan sekarang? Setuju, kata dia. Udah selesai akadnya, karena emas sudah di tangan masing-masing. Cuma dengan omongan gitu aja Ustaz ya? Akad memang omongan. Kalau serah terimanya kan udah ini. Ya, misalkan udah, terus jadi, Ya udahlah, karena Anda bilang tahun lalu. iya misalkan tahun lalu. Oke Ustaz. Yang kedua nih Ustaz, misalkan kita meminjamkan emas misalkan 100 gram ke seseorang, itu kan yang Anda tahu kan dia harus balikin dengan emas yang sama 100 gram juga. Cuman ini permasalahannya begini Ustaz. Bukan emas yang sama, emas dengan gramasi dan karat yang sama. Emas dan Kalau emas yang sama dikembalikan, tidak bisa lah dia kembalikan. Itu namanya pinjam, bukan qard. iya Ustaz, 24 karat juga gitu Ustaz ya. Cuman nih sekarang antam ini dia walaupun 24 karat 100 gram terus kemudian 999,9, dia itu ada variasi juga dengan harga yang berbeda-beda. Misalkan 100 gram yang portrait itu harganya lebih murah dengan 100 gram yang CRTI. Tahun-tahun ini biasanya yang dikeluarkan adalah yang CRTI gitu Ustaz. Nah, yang portrait itu produksi lama, sama juga 100 gram, sama juga 24 karat, sama juga kemudian 999,9. Tapi harganya beda gitu Ustaz. Kalau kita jual ke toko emas itu beda. Yang jadi pertanyaan tuh, misalkan kita di tahun ini kita meminjamkan orang 100 gram, terus orang itu membayar 10 tahun lagi dengan emas yang 100 gramnya model baru lagi. Biasanya antam itu ada model-model baru dengan harga yang berbeda kalau kita beli dan kita jual. Nah itu gimana Ustaz? Kan harganya sudah beda, walaupun sama 100 gram, 24 karat juga, dan kemudian 99,9 juga gitu Ustaz. Yang definisi dari pinjam-pinjam, akhdhu syai'in wa raddu badalihi, ay raddu mislihi. Anda terima sesuatu kemudian dikembalikan yang semisalnya. Kalau emas yang semisalnya adalah gramasi dan karat, dia pinjam 100 gram, kembalikan 100 gram. Sama seperti rupiah. Dulu Anda tahun 70 pinjam sebanyak 1 juta rupiah. Tahun 70 pecahan terbesar berapa? 10.000? 10.000 kan ya Pak ya? Tahun 70 ya, pecahan 1 juta dengan pecahan 10.000 berarti berapa lembar itu? 100 lembar. 100 lembar. Ya.
Itu sekarang kalau ada harganya berapa itu? Dibeli berapa sama orang? Pecahan 10.000 di tahun terbit tahun 70. 10.000. Ada 50.000 harganya. Ada karya. 50.000 dia beli. Terserah. Yang penting Anda menyerahkan adalah 1 juta. Mau pecahan 10.100 lembar, mau pecahan 100.000 10 lembar, mau pecahan 20.000, pecahan 50.000. Karena uang rupiah itu yang dilihat bukan fisiknya, Nilainya kan Ustaz. bukan nilainya. Mana ada nilainya dia? Nominalnya. Kalau nilainya tadi naik dia udah. Kan ada koin 100 rupiah yang rumah adat tahun 71. Masih ingat? Tebal. Gambar rumah adat Sumatera Barat, Minang. Tebal 100 rupiah. Tapi sekarang dicari orang di kolektor berapa? 1 juta. Nilainya 1 juta, bukan nilainya, nominal. Nominal itu apa yang tertulis di fisik dari uang itu. Kalau kertas di kertasnya. Iya Ustaz, ini kan yang Ana tanya kan emas gitu Ustaz. Jadi emas itu Antum mengeluarkan nilainya sama 100 gram juga. Cuman karena dia beda model, itu harganya bisa lebih murah gitu. Misalkan 100 gram yang portrait harga beli 96.500.000. Sedangkan Serti A yang 100 gram juga harga belinya 99.500.000. Sehingga kan yang Serti A lebih mahal. Walaupun sama-sama 100 gram, sama-sama 24 karat, sama-sama antam, cuman beda produksi gitu Ustaz. Harganya bisa beda jauh gitu, sekian juta gitu. Nah kalau 10 tahun lagi dibalikin, saya minjamin misalkan dengan yang terbaru tahun ini, tahun 2023, 100 gram. 10 tahun lagi nanti dia misalkan balikin saya dengan yang terbaru juga, kan harganya beda dengan yang 10 tahun yang ini, walaupun sama-sama 100 gram. Antam seperti gitu Ustaz. Jadi 100 gram antam tuh ada variasi gitu Ustaz. Nah, kalau kita 10 tahun kemudian itu kan 100 gram yang sekarang itu harganya kemungkinan udah akan lebih rendah daripada 100 gram yang tahun 10 tahun diproduksi antam gitu Ustaz. Jadi ada variasi walaupun sama. Itu yang mana yang saya terima gitu. Apakah yang terbaru di tahun itu atau yang saya serahkan tahun ini yang produksi tahun 2023. Anda yang minjam atau yang minjamin? Misalkan saya meminjamkan gitu kan. Anda minjamin, kewajiban peminjam Anda meminjamkan 100 gram emas 24 karat. Ya. Dia kewajiban mengembalikan emas 24 karat. Betul, tapi tahunnya kan beda harga Ustaz. Jadi kan apa bedanya dengan rupiah tadi? Beda harga juga dia. Oh, jadi saya Tapi kalau rupiah yang dinilai angka nominalnya. Kalau emas yang dinilai gramasi dan karatnya. Oh, jadi tidak masalah saya terima 10 tahun lagi dengan tahun berapapun itu gitu Ustaz. Tentu saya mau untung gitu kan. Saya mau mintanya tahun 2033 misalkan. Itu nggak apa-apa Ustaz ya. Untung dari mana Anda? Lah, ini saya bacakan. Sebentar. Paling selisihnya Juta itu Ustaz. 3 gram, 2 gram. Anda tadi 30 tahun. Itu diputarnya mungkin keuntungan bagi dia 3 kilo. Anda untung dari mana? Dari produksinya, tahun produksinya Ustaz. Iya, berapa selisihnya? Berapa gram? 100 gram berapa selisihnya Nih, umpamanya? kalau yang tahun ini ya 2023 yang red mark harga beli 99 juta Di 500 tahun 2000. 23. Enggak 2000. Dengan 23 2000. Berapa selisih harga kalau dikonversi ke rupiahnya? Oh, itu Avansat. Saya nggak tahu dengan dua model ini gitu. Saya sekarang lagi ambil contoh dua model ini yang Ya sama. udah silahkan. Berapa selisihnya? Kalau yang tahun ini ya. Terserah. Ini harga kemarin hari Sabtu yang 100 gram red mark 99.500.000, sedangkan yang portraitnya 96.500.000, sekitar 3 juta dengan 100 gram yang sama, 24 karat yang sama, tapi tahun produksi yang berbeda. Itu harga bisa 3 juta. Berapa tahun selisihnya?
Dari meminjamkan ke dibayar lagi berapa lama? Ya kita anggaplah 10 tahun lah. 10 tahun. Kita anggap 10 tahun. 100 gram Anda putar 10 tahun bisa jadi 5 kilo enggak? Bisa aja gitu. Mungkin saja gitu. Untung dia atau Anda? Untung dia lah Ustaz. Iya, alhamdulillah. Peminjam untung kan boleh. Ya boleh gitu. Ya udah, alhamdulillah. Sayanya terimanya yang mana gitu? Apakah saya terima yang boleh kan tahun 2033? Kalau itu sudah saya jawab. Yang masalahnya Anda kan ngeyel. Kalau saya sudah jawab dari tadi, ukurannya adalah gramasi dan karat. Anda mau bilang sertiai, mau tahun berapapun, asal 100 gram, asal karatnya 24 sama, gitu ya. sama halal. Halal ya, walaupun harga beda yang saya simpulkan berarti boleh gitu Ustaz ya. Tadi beda 3 juta loh Ustaz. Masih Ya, mending boleh, 3 juta. Tadi saya bilang 5 miliar bedanya, boleh. Ya boleh itu kan minjem gitu. Ya saya berarti boleh Ustaz ya. Boleh. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik. Silakan yang ahwatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberikan kesehatan dan keluarga juga dalam lindungan Allah Ta'ala. Ustadz, saya mau bertanya, saya adik kakak ada 6 orang dan saat ini ibu saya juga masih ada. Ayah saya meninggal 10 tahun yang lalu. Ayah saya meninggalkan beberapa warisan berupa tanah, rumah dan ada beberapa petak kontrakan. Kami adik kakak memutuskan untuk menjual tahun ini beberapa warisan ayah saya. Yang mau saya tanyakan yang pertama adalah Ustadz, apakah boleh saya mengambil jatah warisan saya itu yang tanah itu saya ambil dalam bentuk tanahnya. Jadi saya mau pecah sertifikat dari ibu saya dan kakak-kakak saya karena mereka mau menjual, sedangkan saya mau memanfaatkan tanah itu untuk saya membangun rumah. Dan Sebentar. Ya. Anda ingin ambil tanahnya. Iya. Sebentar, bagaimana cara pembagiannya? Anda dapat berapa bagian? Saya adik kakak 6 orang Ustaz. Anda dapat berapa bagian? Saya dapatnya kan kalau perempuan jatahnya dan ibu saya masih ada juga Ustadz. Kita Sebentar, ibu Anda 1/6. Ya, kakak saya laki-laki 2. Sebentar, ayah dan ibu dari bapak Anda masih hidup ketika dia wafat? Udah meninggal Ustadz. Sudah meninggal duluan. Iya. Berarti hanya istri 1/8. Ya. Istri ibu Anda saya, atau istri? Ibu saya masih ada. Kan sekarang yang mau dibagi warisan kan suami Anda atau bapak Anda? Bapak saya Ustaz. Bapak Anda. Berarti istri dari yang meninggal Iya, masih ada. hidup ketika dia dapat 1/8. Iya. Sisa 7/8. Anak laki-lakinya berapa orang? Anak laki-laki 2 orang. Hidup semuanya ketika suami itu meninggal? Waktu ayah saya meninggal sampai sekarang masih lengkap anak-anaknya Ustaz. Ya, 2 laki-laki, 4 perempuan berapa? Perempuannya 4. 4 8. Ini dibagi 64. Ya, istri dapat, istri dari yang meninggal dapat 8/64. Anak laki-laki masing-masing 14/64. Anak perempuan masing-masing 7/64. 7/6. Maaf Ustaz, saya mau catat sebentar Ustaz. Udah selesai dicatat? 8/6. Kalau Istri 8/64. ibu saya 8/64. Istri bukan ibu saya. Ya, istri ya 8/64. Istri dari yang meninggal 8/64. Ya. Masing-masing anak laki-lakinya 14/64. 14/64. Masing-masing dari anak perempuannya 7/64. Selesai? Iya. Berarti Anda dapat 7/64. Dari besaran tanahnya ya Ustadz. Mau tanah, mau apapun Anda ya. 7/64. Sekarang yang saya tanyakan, bisa Anda mengambil tanah 7/64? Kebetulan tanahnya luasannya besar Ustadz. Walaupun sebesar apa, bagaimana Anda menentukan 7/64?
Kalau luasan tanah terus dikali 7/64 apa Anggap tanahnya 6.400. Berapa bagian Anda? 700 meter? Salah. Berapa Ustadz? Karena bagian 700 meter Anda sebelah kiri, dalam, depan, kanan, belakang. Dan itu harga masing-masing berbeda. Oh gitu. Kecuali kalau dimiliki bersama dalam bentuk saham, itu bisa. Ya, umpamanya kalau diuangkan, uang bisa dibagi betul 700 juta, 1,4 miliar, 800 juta itu sama semuanya. Tapi tanah per meter sebelah depan jalan besar, ini nggak ada berbatasan dengan rumah orang, beda harganya. Itu yang saya katakan tidak bisa dibagi. Iya. Ya, kalau Anda umpamanya Anda pilih, saya minta 7/64 yang pas berbatasan langsung dengan jalan utama, jalan provinsi. Tentu tidak mau saudara Anda, walaupun ada 700 meter. Dia bilang, kalau mereka bilang, kalau kamu mau ambil 500 meter, kami setuju. Karena harganya itu pasti mahal. Iya. Jelas? Iya. Itu namanya jual beli. Nah, kalau mereka setuju dengan begitu, sisanya mereka jual, itu bisa. Tapi tentu pecah sertifikat dahulu, biar pembeli mudah membelinya. Iya. Oke. Terus yang kedua Ustadz, kalau kita mau jual hanya beberapa warisannya, yang rumah yang ibu saya masih tempati itu belum mau kami jual karena ibu kami masih tinggal di sana, dan kami semua nggak ridho untuk hal itu. Apakah kita harus menjual langsung semuanya Ustadz, atau boleh ada yang kita sisakan selama ibu kami masih tinggal di sana? Jual menjual itu kan tergantung keinginan semua anggota ahli waris. Ya, sama dengan harta, Anda buat perusahaan bersama. Mungkin mau dijual, mau dibagi, mau diuangkan. Mungkin juga satu yang mau beli, mungkin mereka mengatakan, ya udah masih kita kembangkan atau kita sewakan perusahaan kita ke pihak lain, kita dapat uang saja, mereka yang mengelola. Bisa juga. Ya, maka jual menjual eksekusi itu tergantung masing-masing. Kalau mereka setuju dieksekusi, alhamdulillah. Jual, kemudian dibagi berdasarkan saham tadi. Pertanyaannya apa? Kalau masih ada yang kami sisakan berarti nggak apa-apa ya Ustadz? Iya, nggak apa-apa. Itu milik 64 bagian. 8/64, 2 orang masing-masing 14/64, 4 orang masing-masing 7/64. Ya Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, habis ini. Saya ingin bertanya Ustaz tentang yang ada di buku Ustaz, buku Harta Haram Muamalah Kontemporer tentang jual beli kredit di halaman 491 tentang bolehnya membuat persyaratan bahwa seluruh sisa angsuran menjadi tunai apabila kreditur yang mampu sengaja lambat membayar kewajiban, dan sebaiknya sanksi ini tidak diterapkan sebelum memberikan peringatan tertulis kepada kreditur minimal 2 minggu setelah keterlambatan pelunasan kewajiban. Yang saya tanyakan Ustadz, di contohnya kan ada si A membeli rumah seharga 300 juta dengan masa angsuran 10 tahun. Harga tunai rumah tersebut hanya sekitar 200 juta, dan pada tahun ke-6 si pembeli tidak mau membayar, sengaja tidak mau membayar, akhirnya kena penalti, jatuh tempo saat itu juga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah penalti namanya. Iya, di sini bukan penalti. Apa ya? Kena kesepakatan bersama, kan sudah ditandatanganin dia. Ya, Ustaz. Bahwa bisa dieksekusi pada saat itu juga. Ya, Ustaz. Yang saya tanyakan, jadi kan harga awalnya 300 juta. Terus. Nah, apabila sengaja diterlambatkan, harganya kan menjadi tergantung tahunnya.
Ya. Di sini contohnya harganya jadi 250 juta. Pertanyaan saya, apakah ini tidak termasuk ke dalam jual beli dua harga, Ustaz? Tidak. Dia hanya boleh mengambil sisa haknya. Tadi 6 tahun sudah berapa itu? 60 juta dia bayar? Berapa ya? Tadi simulasi Anda kan 100 juta kan ya? 300 juta, Ustaz. Rumahnya 300 juta. Turun berarti. Turun jadi 250 juta. Menurut contoh yang ada di buku, Ustaz. Biasanya naik rumah kan, anggaplah turun. Oh ya. Turun 250 juta umpamanya. Yang sudah dibayarnya berapa? 6 tahun tadi berapa rupiah? 5 tahun, Ustaz. Di 5 contoh bukunya tidak disebutkan sih, Ustaz. Terus yang Anda tanyakan apanya? Jual beli dua harganya. Enggak, itu enggak dua harga. Harganya tetap. Ya, kalau di contoh tidak disebutkan, saya buat contoh sekarang. Ini 100 juta. Saya beli 100 juta. Kemudian karena cicil selama 10 tahun disepakati harganya 200 juta. Ini satu harga, bukan dua harga. Karena kesepakatan dia bukan tunai. Tidak ada dua harga, satu harga 200 juta. Dia cicil, sudah dia bayar selama 5 tahun, sudah dibayar 100 juta. Qadarullah, dia tidak mampu lagi melanjutkan. Maka berdasarkan kesepakatan disurati selama 3 bulan belum ada perkembangan, maka dijualkan ke pihak lain dengan cash. Anggap terjual naik 200 juta. Kalau turun tinggal Anda turunkan jadi 50 juta umpamanya. Kalau umpamanya naik jadi dari 200 juta terjual, yang penjual pertama sisanya cuma 50 juta haknya. Mana ada dua jual beli? Oke, cuma di sini contohnya kan si pembeli ini bukan karena tidak mampu, Ustaz, sengaja melambatkan gitu, Ustaz. Sengaja dia berdosa. Ya. Jadi kena itu. Oke. Dia berdosa. Adapun eksekusinya dijalankan tetap. Ya, baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Pertanyaan kedua saya, ini lebih kecil contohnya, Ustaz. Tadi kan jual beli rumah, sekarang jual beli galon, Ustaz. Pertanyaan saya kan biasanya kalau kita jual beli galon, jual beli air galon mineral, isi ulang, galon yang kita punya itu langsung ditukar sama galon yang baru, Ustaz. Nah, pertanyaan saya itu hukumnya gimana? Karena berarti selama kita punya galon itu kita tetap dapat galon yang baru terus, Ustaz. Padahal kita kan beli bukan galonnya tapi beli air mineral di dalamnya itu, Ustaz. Galon milik Anda yang baru ditukar dengan yang lama, boleh apa tidak? Ya itu yang saya tanyakan, Ustaz. Ya boleh lah, siapa yang melarang tukar baru sama lama? Ya, tidak boleh. Handphone saya ditukar dengan yang lama dengan yang baru tanpa ada pertambahan uang, boleh apa tidak? Kalau sering itu tidak ada masalah. Kalau ini galonnya kosong jadi yang baru dengan bayar itu nggak apa-apa berarti, Ustaz, ya? Yang dibayarnya kan air bukan Airnya. galon. Oh ya, boleh. Berarti tukar galon dengan galon, air dibayar. Dibayar. Oh ya, oke. Jazakallahu khair, Ustaz. Allah hebat. Barakallahu fiikum. Silakan yang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu berada di lindungan Allah Ta'ala. Allah. Ya Ustaz, saya cerita sebentar, sedikit latar belakang saya ya Ustaz. Saya ini anak tunggal dari orang tua yang broken home. Saya ikut ibu dari kecil umur 2 tahun. Ibu yang biayain saya dengan cara menjadi rentenir. Ada beberapa poin yang saya ingin tanyakan, Ustadz. Bagaimana hukum nafkah yang diberikan ibu saya ke saya selama ini? Selama saya dari kecil sampai hingga saya bekerja sih, Ustadz. Jadi kan saya udah bekerja, udah tuh saya bisa biayain hidup saya sendiri. Nah, untuk saat ini alhamdulillah saya juga sudah menikah. Jadi otomatis yang nafkahin itu suami saya. Tapi ada yang saya ingin pertanyakan. Apakah boleh saya masih bisa menerima pemberian uang, barang, lalu makanan dari orang tua saya? Kalau barang tuh misalnya orang tua saya selalu bilang gini, ini hadiah pernikahan kamu ya, ini hadiah ulang tahun kamu ya. Gimana Ustadz?
Ya. Ya. Pertanyaan Itu pertama, yang kemarin, Kak. Anda terima nafkah dari ibu atau biaya hidup dari ibu semenjak kecil sampai Anda bisa mencari sendiri, halal, tidak ada masalah. Jelas? Iya. Ya, karena kalau itu dia bertobat, dia akan berikan ke fakir miskin. Anda di waktu itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, bagi Anda halal itu bunga riba tadi. Kemudian yang sekarang ibu Anda memberikan hadiah barang segala macam, sedangkan dia masih jadi rentenir. Yang perlu dan wajib bagi Anda, ajak ibu Anda keluar dari neraka Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menjanjikan pelaku riba, ya, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika tidak berhenti dari berbuat riba, umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya. Maka ajak dia untuk berhenti dari melakukan hal tersebut. Sampaikan dari Al-Qur'annya Allah mengharamkan riba. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Dan doakan kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab agar ibu Anda dan ibu-ibu kaum muslimin lainnya dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari riba. Tapi masih boleh nerima pemberiannya, Ustadz. Kalau itu dia tidak punya pendapatan lain selain dari rentenir, semuanya riba. Semuanya riba, Ustadz. Iya, tidak ada yang boleh. Tidak ada yang boleh. Ya. Oke, baik Ustadz. Yang kedua ini nyambung sama tadi sarannya Ustadz. Kan sebelumnya saya juga udah bilang Mama berhenti aja jadi rentenir. Terus beliau jawab bilang, enggak nanti Emak makan duit pakai apa? Emak mau berhenti kalau kamu nafkahin Emak, misalnya ngasih uang gitu 1 juta lah ibaratnya. Tapi saya bingung Ustadz, saya ini kan posisi juga udah sebagai istri. Saya kebetulan juga lagi habis pemulihan sakit. Apakah saya jadi wajib bekerja gitu? Saya jadi bingung harus gimana Ustadz. Di satu sisi saya pengen ibu saya tuh kembali ke jalan Allah, tapi saya bingung gitu gimana cara dapetin uangnya buat nafkahin beliau, sedangkan posisi saya udah jadi istri. Yang memberi nafkah semua makhluk di atas muka bumi Allah ini, mulai yang terlihat dengan yang tidak terlihat oleh mata Anda, oleh mata semuanya, adalah Allah yang maha besar, yang maha kaya. Berapa miliar penduduk bumi? 7 miliar. Semuanya Allah berikan nafkah. Itu manusia. Ikan paus berapa ribu ekor di dalam laut, terus sekali makan berapa ton itu? Siapa yang ngasih dia rezeki? Belanja dia. Ya. Kalau belanja habis, pasar ikan antum semuanya dimakan. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya, pohon yang tinggi, yang besar, yang kecil, rezekinya untuk hidup Allah yang memberikannya. Apa yang Anda sedihkan? Apa yang Anda bingungkan? Dia minta ke Anda 1 juta, katakan minta kepada yang kaya, Bu. Saya tidak punya apa-apa. Yang melarang bikin riba kan bukan saya, kan kamu yang larang, Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Yang akan mengatap ibu nanti di dunia akhirat juga Allah, bukan saya. Saya hanya bantu menyampaikan. Jelas? Semoga Allah berikan hidayah kepada ibu Anda dan ibu-ibu dan orang tua kaum muslimin. Jadi Ustadz maaf, kalaupun saya harus bekerja lagi dengan izin suami Kan juga saya nggak tidak apa-apa. pernah menyuruh Anda bekerja. Ya, Saya nyuruh ibu Anda berhenti dari berbuat riba. Masa rezeki dia Allah yang ngatur. Apakah mungkin Anda dengan bekerja atau Anda tidak bekerja, itu Allah yang ngatur. Bisa aja kalau Allah menginginkan
Sekarang Bu taubat, nanti habis sholat malam ini jatuh dari atas itu emas 1 ton, ambil deh Bu, buat Ibu. Bisa nggak bagi Allah? Ada yang susah bagi Allah. Apa yang Anda mikirin? Bagi Anda mana 5.000 tahun Anda bekerja nggak dapat emas 1 ton tuh mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang susah. Jadi banyak berdoa aja. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Allah yang barik. Ikhwani wa akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang musyrik mereka minta rezekinya kepada Allah. Wahai Muhammad, jika engkau tanyakan siapa yang memberikan kepada mereka rezeki, mereka jawab Allah. Semuanya Allah memberikan rezeki. Ya. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ya. Kalau semuanya orang-orang musyrik mengatakan, Muhammad kasih kami gaji sebulan 10 dinar, udah kami masuk Islam, enggak bakal kami nyembah berhala lagi. Bisa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bisa enggak? Enggak bisa Nabi Muhammad. Maka itu Anda mendakwahkan orang kepada Allah, bukan kepada diri Anda. Di Anda bisa apa? Anda bisa apa-apa. Diajak kepada Allah, suruh mereka minta kepada Allah. Ingatkan, takutkan mereka akan azab Allah. Minta mereka berharap hanya kepada Allah, bukan kepada diri Anda. Tauhid rububiyah, ya, semua makhluk hidup itu tahu bahwa Allah yang memberi rezeki. Hewan tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Hewan kecerdasannya mencari harta dari mana? Harus kerja dia. Burung rezekinya mungkin puluhan kilo dari sarangnya. Siapa yang menunjukkan rezekinya ke sana? Pakai radar atau pakai kompas atau GPS? Tidak ada. Itu yang dikatakan Allah, Subhisma rabbikal a'la alladhi khalaqa sawa walladhi qaddara fahada. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Dia yang menciptakan dan dia menyempurnakan penciptaannya, dan dia mententukan, mentakdirkan segala sesuatunya, dan dia berikan petunjuk kepada setiap ditakdirkannya untuk menemui itu. Hewan mana ada kecerdasan untuk mencari rezekinya, tapi Allah memberikan hidayah. Di sini rezekimu, ditunjukin jalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Semut tahu-tahu datang di meja Anda. Ya, siapa yang menunjukkan rezekinya di sana? Allah. Tidak ada kecerdasannya. Allah memberikan rezeki kepada semuanya. Kalau Anda merasa bertanggung jawab, tidak ada Anda. Jangankan rezeki untuk ibu Anda, untuk Anda saja Anda tidak bisa memenuhinya kalau Allah tidak memberikannya. Maka kembalikan mereka semua kepada Allah, bukan kepada diri Anda. Ketika dia mengatakan, ya udah ibu mau, tapi kamu beli 1 juta. Anda katakan, Bu, saya tidak ada. Terus ngapain kau suruh ibu berhenti? Makan pakai apa ibu? Ya, Anda jawab, makan dari Allah Azza wa Jalla. Yang halal pun dari Allah Azza wa Jalla. Anda ambil yang haram, Anda dimurkai Allah. Terus dari mana orang tidak melakukan yang haram lebih banyak hartanya dari Anda? Ya atau tidak? Berapa banyak orang transaksinya halal semuanya, tapi kekayaannya jauh lebih besar daripada rentenir tadi. Allah Ta'ala alam. Fadhal.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendirikan suatu sekolahan yang tentunya sebelum mendirikan itu syaratnya dari pemerintah itu kan mendirikan yayasan, Ustaz, ya. Dan alhamdulillah ini karena ada beberapa kajian-kajian Ustaz tuh tentang yayasan, saya lagi mau bertanya lagi. Jadi kami mendirikan yayasan itu sebenarnya kegunaannya untuk membangun suatu sekolah, pesantren lah, rumah tahfiz gitu loh, Ustaz. Tapi dalam pembangunannya, baik itu tanahnya, pembangunannya, kami memakai uang pribadi. Alhamdulillah kami nggak membuka donasi. Salah satunya ya mungkin alhamdulillah udah cukup, dan juga kami khawatir nanti subhat dan lain sebagainya. Pesantren kami ini sebentar akhi. Gimana? Ketika Anda menyerahkan harta Anda untuk membeli lahan, membangun bangunan, itu Anda niat tujuan dan ikrarnya sedekah wakaf, atau Anda adalah komersial, ingin mencari keuntungan, modal sekian semoga balik lebih? Akad awalnya itu niat kami adalah untuk membangun sekolah, ya, dan ini semuanya dalam artian tanah, ya, tanah tersebut belum dibuat ke atas nama yayasan, masih nama orang-orang pribadi gitu loh, Ustaz. Hanya dipakai, dipinjamkan. Betul, hanya dipinjamkan. Terus? Dan kami juga mau perluasan, nggak, pokoknya intinya kami nggak pernah buka donasi. Perjalanannya juga kan kadang-kadang ada butuh renovasi A, B, C, D, ada buat masjid dan segala. Kami nggak pakai buka donasi. Bentar, kalau untuk tanah dipinjamkan, bangunan sudah jadi, Ustaz. Dipinjam. Iya, sudah jadi ya, sama yang tanah. Iya, udah jadi. Tapi maksud saya itu Anda pinjamkan, Anda wakafkan, Anda sedekahkan, atau Anda komersilkan? Dipinjamkan aja, Ustaz. Pinjamkan. Ya, dipinjamkan saja. Nanti suatu saat bisa Anda tarik. Iya, itu maksudnya dalam artian. Ya sebentar. Gimana? Ini Anda pakaikan dengan nama yayasan atau tidak? Oh enggak, kan belum saya balik nama ke nama yayasan. Yayasan itu saya dirikan hanya untuk syarat mendirikan sekolah gitu loh, Ustaz. Bukan begitu kan? Sebenarnya kalau enggak ada syarat mendirikan sekolah pakai yayasan, saya enggak akan pernah bikin yayasan, Ustaz. Ya, kalau misalnya iya kan, saya buka rumah tahfiz segala macam gitu loh. Ya udah, jadi saya. Nah, pertanyaannya, ya memang kami awal tuh kombinasi ya, ada yang kami duafa kan, kami gratiskan, ada yang kami ini keseberjalanannya kami juga butuh operasional, dan itu dari SPP ya kan, uang masuk SPP, dan itu penggunaannya seperti apa gitu loh, Ustaz, ya kan. Enggak, ini karena masih milik, tanahnya dipinjamkan tadi gitu loh, Ustaz. Itu gimana? Misalnya SPP dari uang masuknya itu kami untuk bisa pembangunan masjidnya lah, perluasan apa dan lain sebagainya, itu bagaimana, Ustaz, hukum? Ya. Ini izin operasionalnya yayasan. Karena ya operasional ada, kami ada yayasan karena untuk bangun rumah tahfiz tadi, Ustaz. Saya ulangi, izin operasionalnya yayasan atau tidak ada izin yayasan? Maksudnya gimana, Ustaz? Belum nyambung nih, Ustaz. Izin operasional, Anda melakukan sesuatu, mengumpulkan dana, umpama ya, dana kamu invest ke saya, dana invest ke saya, itu ada izin atau tidak? Wadahnya apa? Wadahnya bisa individu, bisa koperasi, bisa BMT, bisa bank dan seterusnya. Ya, kalau Anda kan sekarang ya disyaratkan yayasan atau tidak? Yayasan itu, saya ulang lagi, Ustaz, yayasan saya dirikan karena syarat untuk mendirikan suatu rumah sekolah tadi, Ustaz. Iya, berarti itu yayasan. Oke, ya, itu yayasan. Yayasan berarti Anda harus ikut dengan aturan pada yayasan, undang-undangnya. Undang-undang yayasan tidak bisa dimiliki. Apanya nih, Ustaz, yang dia nggak bisa dimiliki? Harta yayasan tidak bisa dimiliki. Kemudian para struktural di yayasan tidak boleh bergaji.
Jelas. Baca di. Oh ada Ustaz, ada. Anda baca. Begitu atau tidak? Betul, itu yayasan itu. Makanya kan saya masih berpegang teguh sama gini loh. Seandainya kita buat suatu sekolah atau rumah tahfiz itu nggak perlu yayasan. Jadi caranya saya pernah dengar salah satu Ustaz, yayasan itu ibaratnya untuk buat, udah itu masukin aja lah ke dalam lemari, kunci rapat gitu loh. Kalau dikunci rapat, kegiatan Anda juga dikunci rapat oleh negara. Kan izin pengelolaannya yayasan. Ya betul, itunya betul Ustaz. Ya, ini Anda kan mau Anda kegiatan Anda dikunci rapat juga ke lemari oleh negara? so far yang kayak gitu ya, kalau misalnya apa gini Ustaz, sepanjang mereka nggak bertanya dan lain sebagainya, karena ini kan Sebentar. Kita hidup di negara yang ada undang-undang, ada aturannya. Dalam syariat, ya, bila tidak menentangi syariat aturan itu, dan untuk tentunya mereka buat untuk kemaslahatan, ya, wajib Anda mengikutinya. Sebentar, mungkin di masalah pendidikan tidak terlalu berat. Kalau masalah uang itu Anda ini bermasalah. Bisa dalam kasus yang 700 miliar itu ACT. Kalau masalah uang itu akan berat. Karena perizinnya bukan perizinan Badan Amil Zakat, bukan, dia perizinannya perizinan Kemensos. Perizinan Kemensos itu hanya sifatnya kasuistik, tidak bisa diperpanjang, ya. Maka karena itu mereka dapat sanksi. Semua hartanya diambil, tarik oleh negara. Itu dampaknya. Nanti khawatir kalau ada satgas, satuan tugas, ya, untuk di bidang pendidikan, Anda bisa terciduk. Dan dampaknya kasihan anak-anak yang sedang sekolah tadi. Anda sudah tidak bisa lagi beroperasional, mereka mau dipindahkan tidak diakui. Mereka mau gimana ijazahnya dan seterusnya. Jadi gini Ustaz, jadi maksud saya, kalau memang mau mendirikan sesuatu, ya, ikuti aja jalurnya, dan itu kan tidak menentang Al-Quran dan Sunnah. Betul. Jadi kalau memang yayasan, ya, yang yayasannya mana operasionalnya. Adapun yayasan sekarang belum ada orang, Anda tidak berwakaf lahan dan bangunan, orang juga tidak berwakaf lahan dan bangunan. Berarti yayasan sewa lahan dan bangunan ke pribadi Anda itu bisa. Tapi saya tidak tahu kalau Anda sebagai pembina kemudian menyewakan ke yayasan. Itu khawatir konflik of interest. Lebih baik Anda keluar dari struktur yayasan tadi, udah sewakan, sehingga tidak ada konflik of interest. Paham Ustaz? Silahkan lanjut. Ya, jadi udah bisa tangkap. Jadi secara garis besar, ya mungkin akad sewa aja dari yayasan ke si pemilik. Ya, cuman tapi Anda harus keluar dari kalau misalnya saya sendiri yang pembina kan gitu kan. Maksudnya saya pembina, saya juga pemilik itu kan gitu kan. Tapi kalau misalnya bukan pembina, bukan pemilik, mungkin itu lebih aman. Tapi kalau misalnya pembina, lebih amannya keluar sebagai pembina yayasan, disewalah. Bukan pembina, struktur organisasi dari yayasan kan? Ya. Iya kan? Ya, kan dia kan ada pembina, ada sekretaris, ada pengawas. Ya termasuk memang ada itu klausul dari yayasan itu, kayak pembina itu nggak boleh menerima mukafaah kecuali ketua, sekretaris dan bendahara. Itu ada jelas kok Ustaz di ininya, di strukturnya. Baik. Jadi intinya amannya lebih bagus kita bikin akad sewa aja terhadap yang punya tanah gitu Ustaz ya. Bukan kita, Anda harus keluar antara Anda dengan yayasan, ya, Anda sewakan ke yayasan.
Kalau Anda yang pembina atau Anda yayasan berarti Anda sewakan ke diri saya juga. Manalah boleh. Iya. Tawalli tarafil akad. Satu Taib, orang. Maksudnya itu juga kayak pembina. Mungkin saya pembina tapi tanahnya bukan punya saya, entah keluarga kayak gitu. Itu kan di luar dari struktur yayasan kan, Ustaz? Anda pembina lalu sewa tanah keluarga itu istri Anda atau anak Anda? Kakak atau adik Tetap tidak boleh. nggak boleh satu itu ya. Anda harus keluar dari situ karena konflik of interest itu. Bagaimanapun juga Anda lebih berpihak kepada kakak daripada kepada yayasan. Yayasan punya orang kok, punya negara kok. Ya walaupun ya memang sih akad pendirian yayasan maksudnya pembiayaan pendirian yayasan dan lain sebagainya memang dari uang pribadi sih Ustaz. Ya itu salah Anda. Kenapa ke uang pribadi Anda? Anda tidak tahu dari awal bahwa itu tidak bisa dimiliki yayasan. Taib. Ya udah itu Ustaz. Ini cuma permasalahan ini Ustaz. Maksud dalam artian tujuan awal kami bikin yayasan itu ya memang benar secara kenegaraannya yayasan itu seperti yang Ustaz ketahui. Cuman memang yang kami berkekeh itu tuh kami mendirikan suatu sekolah dengan syarat harus adanya yayasan. Tapi nggak apa-apa saat itu mungkin jadi kita catatan bahwasanya bisa dikhawatirkan menentang negara tadi. Tapi Ustaz, syukron pertanyaan yang pertama tadi. Untuk pertanyaan yang kedua Ustaz, kita punya bisnis, ya kan? Kita punya. Ini saya atau Anda punya apa? Saya juga saya. Iya, iya. Saya punya bisnis. Ada bisnis itu kan, ada beberapa bisnis. Saya dengar di beberapa ustadz ya, bukan dari Ustadz Erwandi ya, tapi ustadz segala macam. Kita tuh kan punya kekuasaan, gitu, punya kekuasaan terhadap tim kita, karyawan kita. Bagaimana kita bisa menyetop dia ketika waktu kumandang azan kita stop, semua kegiatan kita stop dan lain sebagainya. Itu sampai sejauh mana sih hukum karena saya sendiri pernah melakukan gitu kan, benar saya stop kegiatan itu 15 menit sebelum azan sampai dengan 15 menit ya estimasi sholat gitu kan, tujuannya supaya saya wajibkan untuk berhenti dan sholat di situ kan. Ya perjalanannya sih awal-awal oke, tapi karena waktu awal buka bisnis itu juga saya nggak bikin rekrutannya nggak seragam, maksudnya dalam artinya merekrut juga nggak orang-orang yang seperti apa, masih belang belonteng lah, mungkin dulu saya juga belum hijrah, memang agak repot nih Ustaz. Nah ini sebenarnya hukumnya seperti apa gitu Ustaz, sampai harus seperti apalah kita lakukan? Wallahu alam. Tidak ada Anda owner perusahaan, tidak ada dalam syariat owner sebagai penguasa kepada karyawannya, karena akad Anda dengan mereka sewa menyewa. Apakah yang menyewa jasa adalah berkuasa kepada yang menjual jasanya? Atau setara? Tapi bisa kita klausulkan dari awal sebenarnya Ustaz. Itu bukan atas kuasa, atas klausul. Iya, bukan kuasa. Dan itu kita wajib nggak buatin klausul itu Ustaz? Tidak. Nggak wajib. Oh ya sudah, gitu aja sih berarti. Jadi itu. Kalau Anda sebaiknya bagaimana yang baik? Anda katakan yang sholat di masjid berjamaah, saya tambahkan bonus akhir bulannya, selain bonus kinerja dan lain-lain, saya tambahkan 5%. Itu lihat, semuanya sholat jamaah antar. Tidak perlu Anda suruh dia. Paham Ustaz? Dah selesai urusannya. Gak perlu Anda marah-marah kuasa-kuasa. Tambah aja gaji yang sholat, udah. Gak ada mendengar kayak gitu Ustaz. Yang tidak sholat jamaah tidak Anda tambahkan, tidak ada dalam perjanjian. Itu terserah saya dong. Kalian kan gak saya zolimi. Gaji kalian tetap seperti perjanjian. Senang-senang saya aja lihat karyawan yang sholat berjamaah, saya tambahkan, apa salahnya? Secara legal nggak ada masalah, di akhirat Anda beruntung.
tapi kalau untuk kita menghentikan suatu kegiatan kita itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Itu kalau naikkan 5% dia berhenti sendiri dia. Afwan, Ustaz, bukan perlakuan mereka terhadap sholatnya, tapi kita sebagai owner itu hukumnya gimana, Ustaz? Memang kita mau misalnya punya rumah makan gitu, kita harus stop kegiatan sebelum itu wajib nggak, Ustaz? Hukumnya, Ustaz? Bagi yang laki-laki ya, bagi yang perempuan halal bagi dia tidak sholat jamaah. Karyawannya laki-laki semua misalnya, Ustaz? Nah, kalau laki-laki semua stop Ya, itu ya lebih ke arah ke sana ya. Maksudnya kami sebagai owner hukumnya wajib atau masih kalau di bawah? Anda owner ya wajib nutup Ya. Mereka sholat enggak sholat bukan urusan Anda, urusan mereka dengan Allah. Ya, itu aja, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ini konsultasi ini. Habis orang 10 orang penanya, habis beliau sendiri. Yang awak silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz beserta keluarga, guru, dan kami semua di sini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi saya cerita dulu, Ustadz. Jadi saya punya keluarga, bisa dibilang itu kakek. Dia datang kepada Ana mengatakan, siapa kakek orang, kakek Anda? Sepupunya nenek, Ustadz. Sepupunya nenek Ana. Sepupunya nenek. Hubungan Anda dengan dia apa? Dia bapak dari ibu Anda atau bapak dari ayah Anda? Bapak dari bapak. Sepupunya nenek, bapak dari bapak. Iya. Sebentar. Ayah Anda siapa namanya? Ali. Ali. Nah, ayahnya ayah Anda siapa namanya? Lute. Iya. Yang sekarang Anda tanyakan khususnya Lute ini. Iya, sepupunya Lute. Itu pun Ana nggak tahu Lute atau sepupu Lute yang mau Anda bahas? Sepupunya Lute yang datang kepada Ana. Sepupunya Lute berarti paman kakek. Jelas. Kalau saudara ayah Anda yang saya sebut dengan bapak Anda atau ayah Anda, paman. Kalau saudara dari kakek Anda, dari ayahnya ayah, yang dia subuyut dengan dia, itu namanya paman kakek. Ada apa dengan paman kakek Anda? Ya, beliau datang kepada Ana mengatakan bahwa rahimahullah ayah Ana mempunyai hutang 10 juta kepada beliau. Mungkin sekitar tahun 80-an ayah Ana pernah pinjam utang kepada kakek Ana tersebut. Paman kakek bukan kakek Anda. Paman sebut namanya saja ya Ustadz. Paman kakek itu namanya Andi. Tadi temannya Andi itu datang kepada Ana mengatakan bahwa ayah Ana itu punya hutang 10 juta dulu pinjam untuk modal. Nah, sampai sekarang katanya belum dibayar. Jadi Ana tanya kepada adik bapak, tante, kata tante itu sudah dibayar melalui mobil yang dikasih bapak kepada Andi. Nah, tapi kata Andi itu bukan bayar hutang, tapi itu adalah keuntungan dari usaha bapak Ana waktu dulu. Nah, di sini Andi tersebut minta dibayarkan hutangnya dengan harga misalnya waktu itu 10 juta dengan harga emas misalnya waktu itu 1 gram 10.000. Jadi kalau misalnya sekarang 1 gramnya 1 juta, jadi 1 jutanya itu ya dikali 10 juta gitu. Nah, kami ini kan nggak ada bukti ya Ustadz kalau ayah kami sudah membayar. Jadi itu mobil bukan hasil keuntungan tapi bayar modal yang dipinjamkan sama ayah kami gitu. Yang ingin Ana tanyakan, kami sebagai anak-anaknya harus bagaimana Ustadz? Bukti pinjam meminjam ada saksi nggak? Bukti tempo hari ada lembaran bukti pinjaman ayah anak ke Andi ada, tapi kalau untuk bukti pembayaran si ayah Anda sudah menyerahkan ke Andi mobil. Nah Ustadz, berapa harga mobil itu, berapa emas?
Kalau informasi dari Tante Ana seharga pinjaman bahkan lebih. Jadi maksudnya udah ada bayar pinjam dan keuntungan di situ. Taruhlah misalnya 15 juta pada waktu itu, Ustaz. Akadnya antara Andi dengan ayah Anda apa? Pinjam modal. Pinjam uang. Nah, udah selesai itu. Udah selesai, Ustaz. Udah. Jadi kami sebagai anak udah tidak ada ini lagi, Ustaz ya? Tidak ada. Walaupun masih ada, bilang ke dia, saya nggak mau bayar, mau apa? Kan yang berutang ayah saya. Jelas? Alhamdulillah. Taib, syukron jawabannya, Ustaz. Satu lagi. Jadi anak ini ditugaskan oleh yayasan untuk membeli suatu barang di Shopee. Misalnya Ana bilang ini barangnya misalnya sapu itu harganya 10.000. Nah, Ana ditransferlah 10.000 ke Shopee Ana gitu. Lalu Ana belanjakan 10.000, keluarlah sapu. Nah, terus ternyata Ana ada cashbacknya, Ustadz. Cashbacknya itu taruhlah pecahannya tuh satuan gitu, misalnya 1.123. Nah, ini kan kalau Ana kembalikan melalui transfer kan nggak bisa juga, Ustadz. Jadi bagi Ana nih ya sudahlah dibulatkan, jadi Ana kembalikan uangnya karena Ana nggak mau ngambil cashbacknya, jadi Ana kembalikan uangnya 500 yang ada Ana kasih cash gitu, masukkan ke kas kecil yang kasnya bisa di kasnya si yayasan ini, Ustadz. Itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Apakah tetap harus dikembalikan sesuai dengan cashback tersebut 1.123 atau Ana ikhlas untuk dibulatkan saja jadi 500 gitu? 1.500 lah bulatinnya. Jadi 1.123. Bulatinnya kok 500? Taib. Jadi intinya kalau dibulatkan dari Ana melebihi bulatkan ke atas boleh, bulatan ke bawah enggak boleh. Oh, taib. Anda bayarkan 1.500 boleh. Taib. Jadi Ana bulatkan ke atas nggak ada masalah. Yang penting Ana jangan bulatkan ke bawah ya, Ustadz ya. Ya iya. Taib. Jazakallah khair atas penjelasannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan dan penjagaan pada antum semua dan para muslimin. Ustaz, ini ada permasalahan di kerjasama bisnis, Ustaz. Jadi sekitar setahun yang lalu ada pihak yang menawarkan bisnis untuk membuat monitoring produksi gitu, Ustaz, alat gitu. Kemudian dia minta memberikan sekitar 75 juta gitu, Ustaz. Yang membuat Anda dia Ustaz, ya. Anda membutuhkan monitoring produksi. Iya. Dengan harga 75 juta. Iya, nanti rencana 125 juta dia jual gitu. Terus 25 juta mau dijual ke Anda? Iya, dijual ke customernya dia. Dia dapat pekerjaan dari pihak ketiga membuat monitoring produksi dengan transaksi 125 juta. Iya, betul, Ustaz. Lalu dia minta ke Anda 70 juta. Iya, 75. 75. Anda kasih? Saya kasih, Ustaz. Alhamdulillah, pahala Anda besar 75 juta. Amin, Ustaz. Ya Anda ngasih orang minta, ya Alhamdulillah besar investor, pahala. Pak, Ustaz. Investor, mudharabah nanti, Ustaz. Bunyi perjanjiannya seperti apa? Tadi minta Anda kasih, udah Alhamdulillah. Minta invest, Ustaz, maksudnya. Minta invest, jadi. Seperti apa bunyi perjanjiannya? Perjanjiannya Ana kurang lebih 50% dari Ana memberikan keseluruhan, nanti dari nilai antara 125 dikurangi dengan modal 75 itu 50-nya 50-50, Ustaz. Sisanya kan selisihnya 50 juta. Iya, betul. 25 untuk Anda, 25 untuk dia. Betul, Ustaz. Itu kalau ada pembayaran. Iya. Kalau tidak ada pembayaran? Nah, ini masalahnya bukan tidak ada pembayaran, Ustaz. Jadi ini proyeknya fiktif, Ustaz. Setelah kita cek tidak ada namanya PO, kemudian juga pembelian dia juga fiktif juga gitu, Ustaz. Kemudian setelah kita tahunya setelah 5 bulan berjalan atau 6 bulan, kemudian kita laporkan ke polisi rencananya, Ustaz, gitu kan. Sebenarnya untuk ancaman juga kepada dia gitu. Nah, kemudian dia baru dia ini siapa yang bilang ada PO tadi, yang
Anda kerjasama tadi. Iya, nah Ustaz. Berarti Anda dibohongin, kerjasamanya bohong. Iya, bohong Ustaz. Uang 75 juta Anda untuk dimakan pribadinya. Nah Ustaz. Terus Kemudian pertanyaan saya ancam dengan dilaporkan polisi, dengan saya sudah bilang karena kalau lapor polisi nanti ujung-ujungnya seperti ini, dia akan masuk penjara. Kalaupun dia nggak masuk, kita pun akan ditarik juga oleh di kepolisian kalau kita harus tarik laporan kan Ustaz ya. Kemudian dia akhirnya minta dikasih waktu 3 bulan gitu ya Ustaz. Kemudian dia akan menunaikan itu nilai investasinya. Kemudian saya bilang nilai investasi apa? Berapa? 75 tadi Ustaz. Saya bilang kalau ini kan sudah nanti rencana berarti 3 bulan lagi udah setahun Ustaz. Saya bilang kalau kamu saya tarik laporan polisi ini, kemudian kita tidak lakukan proses hukum, kamu sanggup nggak kalau saya tambahkan saya jadi 100 juta, saya bilang gitu. Karena saya rugi nih, ini rugi-rugi gitu kan Ustaz. Nah, saya tanyakan boleh nggak kayak itu Ustaz? Tidak boleh. Riba namanya. Baik. Walaupun itu misalkan jadi tetap harus sama gitu ya Ustaz ya? Iya, pinjam 175 kembali 75. Atau sebenarnya 0 itu Ustaz? Karena kan dia sebenarnya kan minta investasi itu Ustaz, tapi bohong gitu kan Ustaz. Mudorob. Dia kan kalau ketika dia bohong jadinya pinjaman. 75 ya bayarnya 75. Anda minta 100. Walaupun Anda menang di pengadilan umpamanya, Anda ditipu, Anda bahkan minta 1 miliar. Kan bisa aja Anda mengatakan saya kerugian imateri, saya jadi sakit kepala, jadi pusing mikirin setiap hari. Istri saya sampai pernah keguguran, ya ibu saya pernah membunuh diri, itu kerugian imateri semuanya 10 miliar. Ya tetap yang halal untuk Anda 75 juta. Untuk pertanyaan yang kedua Ustaz, ya ini habis karena ini jadi saya ada tunggakan di KPR Ustaz jadinya kan Ustaz. Nah, ini yang penting adalah belajar dari kasus penipuan seperti ini. Makanya Anda kalau tidak kenal baik dengan orang, tidak pernah satu rumah, Anda tidak tahu sifatnya dengan baik, hanya kenalan di kantor duduk satu teman, itu tidak bisa membuat kepercayaan. Kalau sekarang biasanya untuk menentukan dia benar atau tidak, kalau menggunakan SCF umpamanya, pihak SCF ini securities crowdfunding itu akan ngecek betul ada proyek atau tidak, mana PO-nya, suratnya, SPK-nya mana, dan semuanya mana. Setelah itu bisa aja ini palsu, dia cek lagi ke perusahaan yang ini yang minta, betul dia minta atau tidak, sehingga jelas. Ya, kemudian lihat laporan keuangannya 2 tahun belakangan. Kalau laporan keuangannya nyungsep, ngapain ada investasi? itu salahnya di situ Ustaz. Itu yang profesional. Ya, yang udah salah lewatlah. Semoga Allah ampuni Anda. Ya, amin. Kita semua. Selanjutnya. Tapi harus bayar ya Ustaz ya. 75 itu ya Ustaz ya. Terserah Anda. Kalau dia mau bayar, alhamdulillah. Kalau Anda mau putihkan juga, alhamdulillah. Pahala banyak, 75 juta. Amin Ustaz. Nah yang kedua akses dari itu saya kan ada penunggakan di KPR 2-3 bulan Ustaz. Kemudian dari banknya mengajukan meminta saya untuk restrukturisasi Ustaz. Itu apakah boleh Ustaz? Itu kerugian real betul karena akibat uang itu tadi? Ya kurang lebih Ustaz. Jadinya kan tidak bisa saya lunasin KPR-nya Ustaz. Bukan. Rencananya itu bisa Anda tagihkan. Bisa. Yang real tadi dapat dikenakan bunga Anda. Yang KPR.
Yang KPR dia dari pihak bank minta, karena saya ada penunggakan 2 bulan, diminta untuk restrukturisasi, Ustaz. Iya, berapa selisihnya? Itu lumayan besar, Ustaz. Jadi dari berapa? Dari pembayaran saya sudah 5 tahun dijadikan menjadi 3 tahun, Ustaz. Ya berapa? Dari tadi dewasa tanya berapa? Anda kasih angka selesai sudah. Sekitar 35 juta mungkin ya, 40 juta. 35 juta Anda tagihkan ke dia 110. 75 mengembalikan 35 dampak dari dia langsung ya, menipu ya. Anda sehingga Anda memiliki mudarat dari pihak ketiga. Itu bisa Anda ajukan ke pengadilan. Harus disebut juga, Ustaz, ke pihak yang mudharib itu, Ustaz. Ini kan bukan mudharib, penipu. Oh iya. Khair, syukran, Ustaz. Terus sebutnya Anda sampaikan ke dia. Kamu mau saya lewat pengadilan minta tambahan 35 juta atau hanya omongan saja? Ya. Baik. Kalau dia setuju pakai pengadilan, ya pakai pengadilan lebih baik. Anda mungkin bisa menagihkan 1 miliar seperti tadi. Iya. Tapi yang hak Anda tetap 110. Ya. Yang 890 berikan kepada fakir miskin. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Yang ahwat silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan kaum muslimin pada umumnya. Allah barik fiik. Mohon maaf. Nanti besok buat pakai kursi ya, akhi. Kursi. Iya. Mereka konsul capek berdiri itu 10 menit, 15 menit, 20 menit. Kasihan. Dan kita pertanyaan, bukan konsul. Tayyib. Silahkan, Ibu. Jadi saya sama suami itu mau ngambil mobil, Ustadz, melalui Mobil siapa mau diambil? maksudnya mau beli mobil itu mungkin melalui lembaga pendanaan syariah. Namun dalam klausulnya itu tertulis bahwa pihak lembaga pendanaan syariah baru akan membeli mobil jika kami sebagai nasabah itu menyetorkan dana keseriusan atau mungkin mudahnya DP. Beda keseriusan dengan DP. Iya, dan juga konsekuensinya ini hangus apa tidak? Enggak ada konsekuensi hangus di itu berarti bukan DP, memang keseriusan. Terus? Lalu di dalam klausulnya juga ada bahwa pembeli atau nasabah tidak boleh menjual, memindah-tangankan, menjaminkan, atau memindah kepemilikan. Selama? Itu aja sih, Ustadz, maksudnya tidak ada pakai selamanya. Gimana, Ustadz? Selamanya atau ada berapa waktu? Nggak ditulis berapa lama ya. Berarti walaupun maksudnya selama sebentar. Baca yang benar, Ibu, ya setengah-setengah. Di sini ditulis selama jangka waktu perjanjian berlangsung. Ya. Itu atas dasar apa dia melarang? Karena objek dijadikan gadai sebagai jaminan ke mereka atau tidak? Iya, yang dijadikan objek gadai itu adalah si BPKB dari kendaraannya itu. Ya, sebagai jaminan. Iya. Ya, jaminan tidak boleh memang Anda dipindah tangankan, Anda jual, Anda hibahkan, tidak boleh. Baik. Berarti memang seharusnya berarti klausul itu benar ya, Ustaz, maksudnya? Betul. Oh, betul. Baik. Kalau untuk yang DP itu berarti boleh, Ustaz, maksudnya tidak ada pelanggaran sih. Uang keseriusan boleh. Boleh. Kan kalau Anda nggak jadi uang dikembalikan kan ya? Iya. Ya boleh. Kalau DP kalau nggak jadi hangus dia. Oh, baik. Tapi di dalam klausul itu tidak ditulis bahwa tidak ada denda keterlambatan atau bunga. Itu gimana, Ustaz? Kalau tidak ditulis ya bagus, berarti nggak ada. Kalau nggak ada dia tagih, nggak mungkin berani dia. Ya, baik. Baik, berarti sudah syar'i ya, Ustaz, insyaallah. Wallahu a'lam.
Ya saya nggak melihat keseluruhannya. Ya, Siapa tahu di halaman belakang ada masalah. Ya, ya cuma Karena kan yang Anda konsulkan yang Anda baca di atas kertas. iya. Hanya 2 poin itu sih Ustadz yang. Ya udah. Oke. Poin dia ada berapa poin? 12. Anda sampaikan 2. Siapa tahu 10 itu bermasalah semuanya. Ya. Iya. Kalau yang kedua, bagaimana hukumnya kalau suami saya seorang ASN? Kalau misalnya. Sebentar Ibu. Anda beli mobil berhutang. Iya, secara. Ada aset lain untuk bila terjadi sesuatu untuk melunasinya, ada punya rumah atau punya sesuatu lah, kebun di kampung. Tidak ada? Ada Ustadz. Artinya kalau ada sesuatu bisa dibayar dengan menjual aset lain. Iya, bisa. Tidak masalah. Oke. Kalau yang kedua, suami saya kan seorang ASN. Bagaimana hukumnya kalau misalnya ketika beliau dinas itu membawa keluarga, tapi misalnya anggaplah ke kota Bandung. Nah, kami bayar tiket untuk ke Bandungnya, tapi untuk hotelnya kan karena istri kan sebenarnya bisa di situ bersama gitu ya sama suami. Nah, itu hukumnya bagaimana untuk yang hotelnya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Ya, suami dapat fasilitas 1 kamar. Ya, 1 kamar. Nah, istri kan bisa Dia isi 3 orang. Enggak, misalnya istrinya aja yang ikut. Nah, 2 orang tidak ada masalah. Kalau pihak hotel tidak komplain, karena sebagian hotel tidak membolehkan. ya baik. Tapi ada hotel satu ranjang nggak ada kan ya, 2 kan ya minimal. Ya, artinya minimal isinya 2 kan ya. Iya, biasanya 2 Ustaz. Tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi berarti sudah syariah Ustaz. Memang biasanya. Kalau syar'inya wallahu a'lam, cuman halalnya boleh. Numpang syar'i gimana itu? Nanti ada akad tumpangan tidur syariah. Iya, selama ini memang kami bayar tiket sendiri, tapi kalau hotel saya ikut sama suami gitu. Cuma kadang ragu-ragu, jadi lebih baik. Halal Ibu. Masa Anda sewa lagi 1 kamar, suami kamar 1, Anda kamar 1. Baik, alhamdulillah. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, jadi beberapa tahun ke belakang saya mulai mempelajari tentang saham sebenarnya. Investasi saham. Investasi saham. Dan kemudian saham di mana? Via broker atau via IPO di HP. Namun ternyata setelah saya pelajari kan dan juga menonton dari kajian-kajian dari Ustadz, saya dapati bahwa ada kurang lebih 3 syarat saham itu halal, dan kemudian saham konvensional maupun saham-saham syariah di Indonesia ini belum memenuhi gitu. Baik dari segi peraturan DSN yang bilang 55% kalau nggak salah ya, 45% maupun dari tentang keberadaan DAR atau DER pada klausul kepemilikan aset dari si perusahaan. Nah, kemudian saya kan udah mulai angsur tuh, Ustadz, saya udah mulai berhenti buat pelajari saham dan lain-lain, sampai kemudian beberapa tahun ke belakang muncullah kita sebuah platform aja ya, LBS Urun Dana dan juga Syafiq gitu, yang pembinanya dari Ustadz kalangan kita, dan juga mulai melisting beberapa CV ataupun PT. Dan ketika saya pelajari di sana ternyata DAR dan DER juga tetap ada Ustadz, 8%. DAR. Apa DAR, DLA itu? Debt Asset Ratio, perbandingan jumlah aset dari utang berjalan yang kepada bank. Jadi utang riba berjalan. Jadi dia menggunakan modal dana dari bank dan itu masih mengalir, dalam artian masih ada iuran per bulan yang keluar. Siapa? Beberapa CV-nya Ustaz, yang melisting di LBS Urun Dana ataupun di Syafiq. Saya tidak tahu. Kalau di LBS atau saya syarat bisa listing yang sebelumnya ada rumah sakit di Riau, Pekanbaru, ada penempatan dana bukan pinjaman dana, penempatan dana mereka di bank konvensional. Kemudian disyaratkan harus dipindahkan ke buka rekening bank syariah, dipindahkan ke rekening syariah. Setelah itu mereka lakukan baru di listing. Itu yang saya tahu. Kalau ini apa kasusnya?
Kalau saya lihat kemarin ada salah satu coba yang di LBS saya bisa ada akses ke sana. Coba yang di LBS apa kasusnya, dengan bank apa, berapa nilainya. Oh, kalau untuk detail saya kurang ingat Ustaz. Karena saya pas itu lihat, yang saya ingat ini produk yang mereka jual produk roti, kemudian ada DAR-nya 8% kalau saya kurang lebih. Di situ asetnya ada masih DAR. Nah, apakah ini yang listing itu? Yang listing di sana. Roti? Rotinya lupa pokoknya di Pekanbaru saya ingat saya. Toko roti. Makanya saya bingung apakah DAR selama ini itu sebenarnya boleh, dan kemudian ada beberapa emiten selama ini saya coret gara-gara ada DAR, padahal punya rumor mereka ini nggak terlibat sama seperti itu, kayak muncul kayak sudah muncul dan lain-lain gitu kan. Cuma ternyata yang di LBS juga ada DAR-nya, apa jangan selama ini DAR tuh boleh? Pikir gitu awal. Tidak boleh lah. Tetap tidak boleh. Jangankan dia pinjam menempatkan dana di bank riba aja tidak boleh. Anda beli sahamnya. Kenapa? Karena status pemegang saham pemilik. Berarti sama Anda menempatkan dana Anda, karena pemilik sebesar bagian porsi saham Anda 1%, berarti Anda sama menempatkan dana Anda tadi. Anda katakan kepada orang, tolong masukkan uang saya 1% ke tempat bank riba ya. Sama dengan itu. Berarti sejauh ini memang nggak ada celah ya untuk itu. Nggak ada celah bagi emiten manapun, karena yang saya lihat kebanyakan mereka masih ada DAR-nya. Kalau Anda ada, kasih saya nomor usahanya, nomor listingnya, nanti saya beritahukan ke LBS. Kalau ke Syafiq saya nggak ada akses. Ke LBS saya ada akses. Kalau memang benar, nanti kita lihat apa yang terjadi. Baik. Untuk pertanyaan kedua, waktu saya masih bujang-bujang dulu Ustaz, waktu di kuliah, kita pernah punya teman berlima gitu. Kemudian kita untuk memotivasi untuk cepat menikah, kita pernah berjanji gitu, dengan secara lisan. Nanti siapa yang nikah, 4 orang lainnya akan patungan 100.000 untuk tambahan dana pernikahan. Cuma 100.000? Iya, kita susah Ustaz. Jadi motivasi gitu aja, cukup motivasi. Nah, ternyata qadarullah kita baru menikah, kemudian tuh 3 tahun setelah kita menikah, setelah kita kuliah dan kita udah nyebar kemana-mana, udah putus kontak segala macam. Nah, apakah ini sebagai hutang yang mesti kita bayarkan ke masing-masing atau tidak? Tidak. Janji hibah tidak ada konsekuensi. Alhamdulillah. Soalnya susah juga buat nyari. Dan juga masih ada 2 orang yang belum nikah, makanya kita kira bakal ke dia semua. Kasih 10 juta dia. 100.000. Waktu itu masih susah, makanya 100.000 itu menggiurkan soalnya. Jazakallahu khairan. Silakan yang awalnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah bisa langsung tanya ke Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga serta tim selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, saya pernah ikut investasi itu di Alkes Ustadz, pengadaan Alkes alat kesehatan. Ya. Dengan sharing fee-nya fluktuatif berdasarkan. Ini Anda langsung atau melalui perantara? Saya ikut diajak oleh kerabat. Oleh kerabat, ada ya. Kerabat punya usaha. Kerabatnya juga ikut sama temannya gitu Ustadz. Jadi pemilik usaha ini X. Iya, X. Lalu kerabat Anda ikut invest di sana. Iya. Lalu dia ngajakin Anda. Iya, betul. Terus pertanyaannya. Nah, terus dalam perjalanan ada kerabat lagi si B melihat saya melakukan investasi itu, dia ikut, tapi saya tidak mengajaknya Ustadz. Anda tidak mengajak, tidak tapi kalau Anda tadi diajak oleh kerabat. Lalu dalam beberapa bulan kemudian ternyata perusahaannya zonk Ustadz. Ya, sama dengan kasus tadi. Iya. Jadi, nah si yang B ini gitu kan, dia mengajak temannya Ustadz, untuk ikut, tapi dikelola oleh si B dananya dengan diberi sharing komisi flat gitu kan setiap bulan. Nah terus dia ke saya mendesak untuk saya mengganti gitu Ustadz. Saya agak crash sedikit Ustadz. Jadi saya kan tidak mengajak, saya juga korban gitu. Sampai karena dia mendesak begitu, terucaplah oleh saya, ya sudah, kalau memang kamu mau menuntut,
nanti kalau saya menjual sesuatu laku, ambil aja sama kamu, begitu Ustaz ceritanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, jadi kalimat yang saya ucapkan itu menjadi pegangan buat dia bahwa saya katanya komit untuk mengganti. Nah, itu bagaimana Ustaz? Menurut hukumnya, apakah saya harus mengganti seperti itu Ustaz? Tidak, tadi sama dengan yang tadi. Janji memberikan hibah tidak ada konsekuensi. Janji, gimana Ustaz? Apa? Diulang. Janji menghibahkan sesuatu tidak ada konsekuensi di dunia dan di akhirat. Legal pun tidak ada konsekuensi. Presiden berapa kali berjanji? Ada konsekuensi? Ya. Jadi saya tidak harus mengganti ya Ustaz. Anda bilang ke dia presiden Ustaz, A, presiden B, presiden C, janji bikin ini, janji bikin itu, mana ada? Tidak pernah dipenjarakan dia. Iya. Memang nggak ada konsekuensi dalam hukum legal, dan positif mau negatif tidak ada konsekuensi. Oh iya, baik Dan Ustaz. yang jelas, ngapain Anda dengar ceramah janji-janjinya? Baik. Nah, Ustaz. Yang kedua Ustaz Afwan, ada titipan pertanyaan. Gadai emas Ustaz. Jadi ada emas disimpan di satu bank syariah. Katakan 160 gram. Lalu dari 160 gram itu dia mendapatkan dana dari bank itu 120 juta untuk digunakan juga oleh dia untuk titip dana untuk diputar di penjualan mobil seperti itu Ustaz. Dalam perjalanan bangkrut, apa maksudnya tidak ada Jadi dia menerima setiap bulannya 5% Ustaz dari dana yang dia titipkan itu. Nah, yang pertanyaan saya, apakah gadai emas seperti itu halal karena setiap 4 bulan sekali dia harus membayar biaya administrasi katanya sebesar 5 juta. Itu Ustaz. Itu yang kedua, yang dana dititipkan untuk bisnis itu yang setiap bulan dia terima flat 5%, apakah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Begitu. Menggadaikan emas di bank syariah itu menggabungkan akad pinjaman dengan akad sewa. Dia harus membayar sewa penitipan dan dia mendapatkan pinjaman. Kalaulah bukan karena pinjaman, dia tidak bisa mendapatkan sewa tadi, pihak bank tadi. Rasulullah mengharamkan, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Dan sewa bagian dari akad jual beli, dia jual beli jasa. Dari masa dahulu sampai sekarang, bentuk penjajahan ekonomi adalah dengan skema meminjamkan dengan sewa atau membeli. Petani yang butuh uang biaya hidup, butuh uang untuk mengolah lahan pertaniannya, dia pinjam ke pihak yang punya dana dan mereka mensyaratkan dengan syarat jual hasilmu kepada kami. Negara yang berkembang punya sumber daya alam, negara yang besar meminjamkan dana dengan syarat kami eksploitasi sumber daya alam Anda. Kalau bukan karena pinjaman, dia nggak bisa mendapatkan fasilitas semua itu. Itu manfaat dari pinjaman dan itu adalah riba. Jelas? Afwan, ya Ustaz jelas. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bekerja di perusahaan otomotif atau perusahaan mobil di bagian proyek Ustaz. Di pekerjaannya itu mendesain ruangan sama bangunan yang baru maupun renovasi dan mengawasi dan serta memastikan proyek baru dan renovasi tersebut sesuai dengan biaya kualitas dan waktu yang telah ditentukan. Nah, pertanyaannya, apa hukum bekerja di perusahaan mobil tersebut? Terus yang penjualannya ada cash dan kredit. Walaupun lingkup kerja saya tidak berhubungan sama sekali dengan bagian sales atau penjualan.
Dia menjual mobil yang dengan cash jelas nggak ada masalah secara syariat. Yang dengan tidak tunai itu kan nggak ke dia kan, dia alihkan ke leasing kan ya. Ya ada yang dengan leasing dan juga ada yang cash bertahap mungkin. Cash bertahap nggak ada denda, nggak ada kan. Anak kurang tahu juga Ustaz. Ke leasing dia hanya mengalihkan ke leasing, bukan dia lembaga leasing. Hukum dan Anda pun bekerja tidak ada hubungannya dengan itu. Iya. Hukum asalnya halal, wallahu a'lam. Gimana Ustaz? Halal, boleh. Alhamdulillah Ustaz. Yang kedua Ustaz, apa hukumnya berjualan di kantin gedung yang dikelola dan dimiliki oleh bank konvensional? Di kantin itu hanya dimiliki oleh bank konvensional atau dia ada kantornya di situ juga? Ada kantornya juga Ustaz. Cuman beda, jadi ada dua gedung. Ini kantor utamanya, ini gedung kedua apa yang namanya kantinnya. Kantin. Fasilitas penunjang lah gitu. Kantin ini milik bank konvensional. Ya. Berarti pembelinya semuanya orang bank. Sebagian besar Ustaz. Ya. Sebagian besarnya tidak halal uang Anda. Iya, kurang tahu juga Ustaz. Ya memang tidak halal. Tidak halal. Iya, karena sepakat para ulama uang yang didapatkan dengan cara yang haram dan sebagian besar uangnya dengan cara yang riba itu bagi dia tidak halal. Ketika dia belanjakan karena tidak halal, dia melakukan atas perbuatan dosa, harusnya diberikannya kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum. Sekarang dipakainya untuk belanja, berarti uangnya tidak halal karena dia akan terlambat bertaubat untuk mencari uang lagi menutup ini. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada kemungkinan yang belanja antara orang bank dengan orang selain bank di gedung itu tidak ada masalah. Berarti tinggal yang belanjanya Ustaz ya. Kalau mayoritas apa namanya karyawan bank, pegawai bank itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau bisa dibilang imbang boleh Ustaz. Boleh. Syukran Ustaz. Allah barik. Jazakallahu khair. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan awatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Ustadz, ada yang mau saya tanyain, tapi ini sebelumnya saya jelasin dulu kronologinya. Jadi pada saat itu saya masih kerja, saya pakai kartu kredit Ustadz. Tujuan saya bikin kartu kredit waktu itu untuk urgensi kalau misalnya saya sakit dan biayanya misalnya besar gitu kan, karena saya nggak ada asuransi. Terus beberapa waktu setelahnya teman saya pinjam kartu kredit itu punya saya dengan niatnya akan mengganti gitu. Tapi ternyata setelah harus bayar dia malah ngilang gitu. Jadi hutangnya itu hutang yang punya dia atas nama saya itu dia tinggal dan kontak saya semuanya diblokir gitu Ustadz. Pokoknya dia ngilang, nggak tahu kemana, saya cari. Nah itu apa namanya riba-riba dari kartu kredit yang dia pakai atas nama saya itu saya kena dosanya juga nggak usah terus, atau kalau misalkan memang iya saya kena dosanya, gimana saya harus bertaubat dari itu, dari hutang-hutang teman saya yang mengatasnamakan saya gitu Ustaz? Iya, karena yang minjam kan Anda. Kartu kredit itu berarti kalau atas nama Anda, walau orang lain yang menggunakan, pada hakikatnya Anda kan ya. Iya. Iya, maka konsekuensi seluruhnya dosanya juga kepada Anda. Oke. Berarti itu gimana Ustaz? Saya harus bertobat kepada Allah. Kartu kreditnya udah dibuang. Udah saya udah tutup sih semuanya sekarang, udah nggak ada lagi. Cuman maksudnya kan berarti hutang-hutangnya masih tersangkut gitu loh Ustaz. Masih mau mereka, banknya masih mau terima pembayaran? Masih sih, masih mau terima pembayaran. Ya, pembayar pokoknya saja tanpa bunganya. Oke.
Berarti tanpa bunganya gitu Ustaz? Atau gimana? Iya. Oh, oke. Ya siap. Makasih banyak ya Ustaz. Allah barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati kita semua, Ustadz dan juga para peserta yang hadir pada hari ini. Ustadz, Ana ingin bertanya. Sebelumnya Ana ini berkegiatan sebagai paralegal di kantor hukum yang ada di Jakarta Selatan. Ingin bertanya, Ustadz. Jadi waktu itu ada kasus di Lembaga Bantuan Hukum terkait dengan pembelaan terhadap tersangka. Jadi tersangka ini harus dibela karena ada tuntutan yang tidak sesuai dengan yang dia lakukan. Tersangka ini sudah mau sudah mengakui kesalahan dia karena dia memakai narkoba. Namun ternyata yang dituntut itu dia sebagai pengedar. Nah, bukti-buktinya itu tidak kuat. Hukumnya sebagai pengacara untuk membela dia itu seperti apa, Ustaz? Halal, Ustaz. Alhamdulillah. Membantu orang dizalimi boleh. Ustaz. Lalu pertanyaan yang kedua sebenarnya menyambung dari Bapak yang tadi ditipu ya, Ustaz ya. Semisal gini, Ustaz. Itu di luar masjid kan, negonya. Enggak, Ustaz, bukan itu. Jadi misalkan si korban ini menuntut dia untuk dipenjara, Ustaz. Lalu dikabulkan oleh pengadilan. Nah, alhasil dia misalkan dipenjara sesuai dengan pasal 372 dan 378 itu 4 tahun penjara. Nah, apakah 4 tahun dia dipenjara itu menghapuskan utang-utangan dia, Ustaz? Tidak. Tidak, Ustaz. Oh, berarti dia tetap harus membayar walaupun dia sudah dipenjara, Ustaz? Walau dipenjara seumur hidup, hutang tetap hutang. Oh, nah. Penjara itu agar dia mau bayar hutang. Nah, karena ada perbedaan di hukum negara ini tuh jika ada kasus investasi seperti ini dalam syariat orang yang mencuri bukan dipenjara, dipotong tangannya. Mana yang mahal, harga potong tangan atau dipenjara? Potong tangan. Ya. Dia mencuri cuman 1/4 dinar, 1.040.000 rupiah umpamanya. Enggak, ya, mencuri itu sudah dipotong tangannya. Itu yang 1 juta tetap bayar. Kalau enggak dia bayar pakai pahalanya. Kalau ada, kalau enggak ambil dosa dia sekitar segitu. Ini yang potong tangan untuk apa? Ini efek jera agar orang tidak berani mencuri. Ini maka walaupun yang dicuri setelah dia melapor dia dicuri dan dilakukan didapatkan oleh pihak polisi yang pencuri tadi dan sudah naik ke pengadilan, kemudian yang dicuri kasihan, masa ya gara-gara 2 juta rupiah tangan orang hilang. Dia bilang, saya batalkan pelaporan saya, sebenarnya saya batalkan. Tidak ada, tetap tangannya, bila ternyata betul terjadi pencurian, tetap tangannya dipotong karena ini bukan hak yang dicuri. Ini hak waliul amr, hak pemerintah. Tujuan pemerintah kan membuat ketenangan dan kenyamanan kepada rakyatnya. Pencurian itu membuat hidup tidak nyaman dan tidak tenang. Maka itu kewajiban tidak ada hubungan dengan harta tadi. Ya, kalau pencuri itu bilang enak aja tanganku lebih mahal, ya, tangan satu dipotong. Kalau umpamanya akibat seperti dipatahin atau dipotong oleh orang, itu harganya 50 ekor unta, sekitar 2 miliaran lah. Ya, tapi ketika mencuri 1 juta ini dipotong, berarti ada harganya itu. Ya. Maka kata para ulama, tangan yang amanah harganya 50 ekor unta, tapi tangan yang berkhianat harganya 1/4 dinar, cuma 1 gram emas. Nah, Ustaz. Lalu bagaimana dengan ini, Ustaz? Ini terkait dengan pencuri tadi, kalau misalkan dia itu koruptor itu bagaimana, Ustaz? Kan hukum di negara ini kan hanya dihukum penjara sekian tahun, padahal dia benar-benar mencuri uang itu sampai nanti di akhirat. Kalau di dunia kan urusan dunia, di akhirat dia akan bawa semua uang yang dikorupsinya kepada
negara. Negara sudah tidak ada. Berarti semua rakyat Indonesia akan dicarinya, akan diberikan hak masing-masing. Kalau dia punya pahala, kalau tidak dia tanggunglah dosa semua warga negara itu. Ustaz. Jadi sebenarnya koruptor itu boleh dihukum mati nggak sih Ustaz? Tidak. Secara syariat tidak boleh. Tidak. Nah, baca di buku harta haram ada. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, sekalian jazakallahu khairan, barakallahu fiikum. Ustaz, waktu sudah 51, asal 57, selesai Ustaz. Terserah tuh. Saya hanya menjawab. Kalau antum bilang berhenti, saya berhenti dari tadi. Nggak perlu tanya-tanya. Baiklah jamaah sekalian, karena waktu yang batasin kita sudah mau masuk waktu asar. Mohon maaf yang belum sempat bertanya. Untuk di lain waktu kita lanjutkan. Kita tutup kajian pada siang hari ini. Jangan sama-sama kita mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Ustaz kami ucapkan jazakumul khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.